Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Dan pemirsa, program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai inovasi dalam dunia kesehatan. Dan kali ini dengan nuklir. Dan kita akan membahasnya tentunya bersama dokter yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada Dr. Andi M. Iqbal Yusran, SPKN TM, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekul. Nah, langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam, Mbak. Ini mudah. Pasti ini luar biasa sekali karena dengan tema kita ini peran kedokteran nuklir pada kanker payudara ya dokter ya. Ini panggilannya dengan dokter Iqbal. Dokter Iqbal. Dokter Iqbal. Baik, ini apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya, harus tetap sehat ini dokter. Iya. Karena tema kita pada malam hari ini sepertinya sangat menguras tenaga dan otak ya. Baik dokter, kalau sedikit berbicara tentang peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Ini kalau saya sendiri ini mendengarnya kalau terkait nuklir ini agak berbahaya ya dokter ya. Iya, memang. Bukan agak lagi, ini sangat berbahaya dan sangat ditakutkan ya. Nah, kalau berbicara tentang tema kita pada malam hari ini bisa dijelaskan dokter untuk dengan kedokteran nuklir ini sendiri ini apa ini dok? Oke, jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Iqbal, saya spesialis kedokteran nuklir yang saat ini berdinas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein di Palembang. Saya sebagai dokter spesialis kedokteran nuklir memang sering sekali mendengar pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu nuklir. Karena kan stereotipnya nuklir ini terlalu seram ya. Yang masyarakat tahu mungkin lebih ke pemanfaatan nuklir pada perang. Padahal selain itu banyak sebenarnya, termasuk di dunia kesehatan. Di dunia kesehatan pun nuklir ini sudah dipakai bisa untuk pemeriksaan, ya, pemeriksaan dalam bahasa medisnya diagnostik, dan bisa untuk terapi atau pengobatan, seperti itu. Berarti memang kalau untuk nuklir ini sendiri, tenaga nuklirnya berarti ini dokter ya? Atau bagaimana ini dokter? Kita memanfaatkan sumber radiasi yang kita pakai untuk keperluan kesehatan, bisa untuk tadi diagnostik ya, yang kedua bisa untuk pengobatan atau terapi. Oke, baik. Jadi memang radiasinya ini yang kita gunakan berarti ya dokter. Baik, kalau untuk pemeriksaannya sendiri tadi kan itu bisa untuk terapi, diagnostik ya. Kalau untuk prosedurnya sendiri, ini kan pasti pemirsa di rumah ini bingung, ini radiasi nuklir ini digunakan ini pada saat kapan? Oke. Boleh silakan. Oke, kalau untuk kapan sih kita memakai atau memanfaatkan kedokteran nuklir dalam dunia medis ini sebenarnya tergantung dari penyakitnya. Memang banyak sekali sebenarnya yang bisa diperiksaan di kedokteran nuklir, bisa kita katakan dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa kita periksa di modalitas kedokteran nuklir. Nah, memang umumnya ini memang pasien kita ini banyak dari ranah seperti onkologi atau kanker. Itu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa yang memang lebih ke dirujukan berarti ya dokter? Iya, kita menerima rujukan dari dokter-dokter teman-teman kita yang ingin melakukan misalnya terapi atau pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut itu, kalau untuk kita ini kan pada saat pada malam hari ini kan mengenai pada kanker payudara dokter ya. Kalau untuk kanker payudara ini kan ada stadiumnya. Iya. Nah, pada saat stadium berapa yang kita harus melakukan dengan radiasi nuklir ini tadi? Oke, kalau untuk kanker payudara ini ada dua modalitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama diagnostik, yang kedua terapi. Kalau untuk diagnostik kita ini malah bisa membantu untuk menegakkan atau membantu menentukan dari stadium atau derajat kanker payudara itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pasien sudah mendapatkan terapi, di kedokteran nuklir juga bisa memberikan pemeriksaan untuk mengevaluasi apakah terapinya efisien apa tidak. Ketika setelah terapinya selesai, kita pun bisa membantu sejawat-sejawat kita untuk melihat atau menentukan pasien ini apakah terapinya berhasil ataukah ada kekambuhan lagi. Seperti itu. Kalau untuk terapinya sendiri, kalau kita membahas kanker payudara, memang di kedokteran nuklir saat ini ada satu pengobatan, yaitu adalah pengobatan nyeri tulang paliatif namanya, yang umumnya
terjadi pada pasien-pasien kanker payudara yang sudah ada penyebaran sampai ke tulang. Biasanya pasien-pasien kanker payudara yang sudah ada penyebaran ke tulang suka mengalami nyeri yang sangat hebat. Bahkan dengan pemberian obat minum itu sudah tidak mempan. Nah, itu biasanya suka dirujuk ke kedokteran nuklir untuk mendapatkan terapi penghilang nyeri seperti itu. Baik. Berarti untuk tadi kan seperti rujukan ya, dokter ya. Nah, kalau untuk kemoterapi sendiri, apakah sama atau memang kembali lagi akan ada setelah melakukan kemoterapi akan ada radiasi nuklir ini, atau radiasi nuklir dulu baru kemoterapi yang harus dilakukan memang seperti biasanya itu? Oke, baik. Kalau untuk kemoterapi memang adalah pilihan pengobatan. Kemoterapi, radiasi, atau penyenaran, ataupun di kedokteran nuklir. Ini adalah pilihan dari pengobatan. Mana yang duluan gitu. Kalau untuk sifatnya diagnostik, dan dia pasien-pasien ingin kita ketahui dia stadium berapa atau evaluasi terapi, itu bisa kita lakukan dulu sebelum dilakukan kemoterapi, karena hasil dari yang kita berikan itu bisa membantu teman-teman sejawat kita untuk menentukan apakah ini perlu di kemoterapi atau tidak gitu, atau bahkan kemoterapinya sudah berhasil apa belum ya, itu bisa dipercayakan ke kita gitu. Tapi kalau untuk terapinya, terapi di kedokteran nuklir sedikit berbeda nih dengan kemoterapi gitu. Kalau kemoterapi kan memang tujuannya untuk menghilangkan si kankernya utamanya gitu. Nah, tapi kalau di kedokteran nuklir lebih membantu dari penyebaran kanker tadi yang dia ke tulang, sudah bikin sakit yang lumayan nyeri sekali ke pasien, itu suka diberikan ke kita. Jadi adalah dua modalitas yang berbeda, tidak bisa dibandingkan mana yang lebih hebat, mana yang duluan, enggak. Kita saling mengisi satu sama lain, seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi berarti dilihat dari dokter yang menanganinya, apakah memang bisa dirujukan untuk ke radiasi nuklir, kalau tidak memang di kemoterapi. Iya, biasanya kita ada diskusi lah dengan dokternya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk bagaimana dokter kalau untuk pengobatan ini sendiri pada saat ini untuk menangani kanker payudara ini, apakah sudah memang banyak yang ditangani atau memang masih banyak pasien yang beralih atau masih banyak memilih? Gitu? Oke, kalau untuk kanker payudara ini kan memang bagi wanita ini salah satu kanker yang paling sering mengenai wanita, selain kanker serviks dan lain-lainnya. Kanker payudara ini memang kanker yang paling banyak di Indonesia, yang dialami oleh wanita-wanita. Nah, pilihan-pilihan pengobatannya memang yang utamanya itu ada pembedahan atau pengangkatan dari kanker payudaranya, bisa kemoterapi atau bisa radiasi. Nah, ini bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat kita seperti dokter bedah onkologi. Kalau untuk penyenaran bisa teman-teman dari onkologi radiasi, itu yang akan memberikan terapi seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk dokter menjelaskan ini kepada mungkin untuk pasien atau masyarakat awam ini kan radiasi nuklir. Jadi kan mereka ini udah pada takut nih dokter, radiasi nuklir, ini nuklir aja buat perang loh. Bisa ya kadang berpikiran yang aneh-aneh. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa radiasi nuklir ini adalah seperti ini adalah hanya sekedar radiasi, tapi namanya saja, atau bagaimana ini dokter? Oke, namanya aja yang serem sebenarnya. namanya serem, nuklir gitu ya. Karena memang di kedokteran nuklir ini, kenapa namanya jadi nuklir ya? Karena kita memakai obat-obatan yang mengandung radiasi. Tapi mungkin masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu berpikir kejauhan, apakah ini membahayakan atau bagaimana, enggak. Dosis radiasi yang kita gunakan di kedokteran ini sangat kecil karena memang tujuannya untuk diagnostik atau untuk lakukan pemeriksaan atau untuk terapi gitu. Jadi cenderung aman, nggak usah takut. Jadi, insya Allah tidak akan ada komplikasi yang bagaimana. Takutnya kan masuk ke nuklir, nanti jadi mutasi gitu, jadi berbahaya begitu Bu, enggak. Toh kita di sini tujuan malah untuk mengobati. Ya, dokter. Baik, nah kalau untuk dari radiasi nuklir ini sendiri dokter, ini sudah berapa lama kalau untuk di Kota Palembang sendiri ya? Oke, gini. Sebelum kita ngomongin Kota Palembang, boleh. Secara global ya? itu memang sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ketika kita berbicara di Indonesia, ini sudah diprakarsai dari tahun 1960 sebenarnya. Dan memang sekarang ini lagi berkembangnya nih, satu dekade ini lagi berkembangnya kedokteran nuklir. Karena yang pertama, kejadian kanker itu meningkatnya juga cukup pesat. Jadi kebutuhan akan kedokteran nuklir di setiap daerah itu pun berkembang.
Dan kita juga didorong dari Kementerian Kesehatan untuk meratakan pelayanan kedokteran nuklir dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Kalau di Palembang sendiri, kita masih berproses. Jadi mungkin dari masyarakat, teman-teman bisa mendoakan supaya layanan kedokteran nuklir di Palembang ini bisa cepat selesai, bisa melayani secara maksimal untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi sekarang masih berproses. Berproses ya, dokter. Kalau untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri ini, apakah sudah banyak yang dirujukkan atau dialihkan lah ke radiasi nuklir ini sendiri, dokter? Oke, karena ini kita masih masa transisi ya, masa transisi di mana kehadiran saya datang ke Palembang ini, jadi kita mulai beradaptasi, kita menyebar informasi ke teman-teman, sejawat-sejawat, atau bahkan ke pasien-pasien yang membutuhkan kalau memang sebenarnya sudah ada nih spesialis kedokteran nuklir di Palembang. Saat ini kalau untuk spesialis kedokteran nuklir di Sumatera Selatan, masih saya sendiri. Ya, jadi kita doakan semoga cepat berkembang, saya bisa mendapatkan rekan-rekan juga membantu saya di sini. Nah, saat ini untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin, kita membuka layanan untuk konsultasi di poliklinik. Kalau ada yang keluhan-keluhannya atau mempunyai informasi tentang kebutuhannya terkait kedokteran nuklir, bisa datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, ketemu saya di poliklinik. Jikapun memang harus dilakukan terapi atau diagnostik yang membutuhkan layanan kedokteran nuklir, untuk saat ini mungkin saya masih akan rujuk ke teman-teman saya yang berada di daerah sekitaran Sumatera Selatan ataupun di Pulau Jawa. Oke, baik. Berarti untuk saat ini hanya ada satu, hanya Dokter Iqbal sendiri ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu di rumah ini yang mau konsultasi itu harap antri ya. Jadi susah kalau untuk mencari Dokter Iqbal. Jadwalnya sendiri mungkin padat ya. Karena masih sendiri belum ada rekan-rekannya ya, dokter ya. Belum ada yang bisa bergabung. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 dan juga bisa komentar di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Andi M. Iqbal Yusran SPKNTM, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekul dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita, peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau bisa di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV. Ini sudah ada pertanyaan ini dokter. Kita akan bacakan ini pertanyaannya dari Syana Aviani. Bagaimana cara dokter memastikan keamanan pasien selama dan setelah prosedur kedokteran nuklir? Oke, boleh silakan dokter. Baik, ini pertanyaannya bagus banget ini ya, karena memang ini juga pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan karena berkaitan dengan keamanan ya, karena ini mengandung radiasi. Jadi memang ketika kita melakukan suatu tindakan medis, ya, tindakan medis apapun itu, kita ada yang namanya SOP-nya. Standar operasional itu kita punya, termasuk di kedokteran nuklir. Nah, selain kita punya SOP, di dalamnya itu kita juga memiliki staf-staf yang sudah terlatih untuk penanganan radiasi. Jadi segala lini staf yang bertugas di kedokteran nuklir ini sudah tersertifikasi, termasuk dalam menangani radiasi itu sendiri.
gitu. Karena memang diharuskan kita untuk menjaga keamanan pasien. Untuk itu, jadi teman-teman atau masyarakat-masyarakat yang membutuhkan atau kepingin mau ke kedokteran nuklir, tapi ada ketakutan terhadap itu, nggak usah takut. Karena memang sudah semuanya sudah kita lakukan sesuai standar operasional yang berlaku. Gitu. Oke, baik. Jadi memang sudah ada SOP-nya, tidak perlu takut. Untuk keamanan sudah dijamin ya dokter ya. Insya Allah. Nah, mungkin ini banyak juga pemirsa di rumah ini yang takut karena kan tadi yang dengan temanya saja atau radiasi nuklir ya dokter ya. Jadi memang masih banyak yang bertanya-tanya. Nah, kalau untuk ini juga mungkin banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau radiasi nuklir ini berarti kita tidak harus kemoterapi ya atau menjadi pilihan. Nah, ini kan pasti banyak yang bertanya-tanya ya dokter ya, bahwa dengan adanya radiasi nuklir ini berarti untuk si pasien sendiri ini bisa memilih, berarti dia tidak harus melakukan kemoterapi. Nah, itu bagaimana ini dokter? Oke, baik. Untuk kedokteran nuklir ini menjadi sebenarnya suatu pilihan terapi. Tapi bukan berarti ketika ada pasien yang mau kemoterapi, pasien tidak mau, lebih memilih kedokteran, bukan seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalnya, kita ambil contoh dari bedah onkologi pada pasien kanker payudara, menyarankan untuk operasi, menyarankan untuk kemoterapi, atau menyarankan untuk radiasi. Karena memang seperti itulah alur untuk pengobatannya. Jadi kalau bisa teman-teman juga mengikuti saran dari dokter yang merujuknya gitu. Nah, biasanya kita masuk sebagai pendukung. Pertama, kalau kasusnya kanker payudara, kita masuk sebagai pendukung. Kita memberikan tambahan pemeriksaan untuk membantu teman-teman dari bedah onkologi ataupun lainnya menentukan terapi yang ingin diberikan. Gitu. Jadi jangan berpikir udah ada nuklir nih, kita nggak perlu kemoterapi lagi. Udah ada nuklir nih, kita nggak perlu radiasi. Enggak, tidak seperti itu. Karena mau itu kemoterapi, mau itu radiasi eksternal maupun radiasi internal, mau itu terapi di kedokteran nuklir, kita sangat berkolaborasi, sangat mengisi satu sama lain. Oke, baik. Jadi memang ini bukan menjadi siapa yang bisa cepat menyembuhkan, tapi ini adalah salah satu kesatuan berarti dokter ya. Iya. Apabila pemersatu, bukan menjadi penentu apakah radiasi nuklir bisa menyembuhkan atau kemoterapi yang bisa menyembuhkan, bukan. Berarti memang ini bisa dijalankan semuanya, dan itu tergantung dari pilihan dari dokter yang mana yang memang dibutuhkan untuk si pasien sendiri. Wah, saya pintar sekali ya. Baik, ini dokter ada pertanyaan lagi dokter dari Yanti. Oke, ini sama ini seperti saya tanyakan tadi ya. Apakah lebih cepat berobat dengan radiasi nuklir? Ini lebih baik. Oke, boleh silakan ini dokter. Untuk kata-kata lebih baik ini gimana ya? Terlalu sensitif sebenarnya kalau kita katakan kedokteran lebih baik, tidak seperti itu. Kedokteran nuklir punya kewenangannya sendiri, teman-teman dari yang sejawat saya yang lainnya juga punya kewenangan sendiri. Kita punya SOP yang kita jalankan. Suatu prosedur pengobatan untuk suatu pasien itu memang sudah ada protapnya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Jadi saran-saran dari dokter-dokter teman-teman, misalnya kalau dari bedah onkologi, itu mohon diikuti. Dan apabila memang disarankan untuk dirujuk ke kedokteran nuklir, ya silahkan. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengklaim kita lebih baik dari si ini, dari si itu, tidak. Karena kita sifatnya saling berkolaborasi. Jadi memang kembali lagi, ini bukan pilihan Bapak Ibu, tapi ini memang adalah salah satu prosedur yang memang harus dijalankan. Kembali lagi dengan kondisi si pasien juga ini dokter ya. Kita tidak tahu misalnya kondisi si pasien ini pada saat dirujuk ke radiasi nuklir cocok, nah atau memang cocok di kemoterapi tadi ya dokter ya. Kembali lagi ke kondisinya si pasien. Wah, saya cocok sudah, jadi saya dokter butuh rekan. Oke, baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan, ini kondisi yang ditangani oleh dokter spesialis kedokteran nuklir itu yang bagaimana ini dokter? Yang seperti apa yang harus ditangani ini? Oke, balik lagi ke topik awal tadi, modalitas di kedokteran nuklir itu ada diagnostik atau pemeriksaan penunjang ya, dan ada juga terapi. Apa saja sih yang bisa dilakukan di kedokteran nuklir kan gitu ya?
apa saja sih, penyakit-penyakit apa saja sih. Memang dari semua penyakit ini banyak sekali yang bisa kedokteran kulit punya peran lah dalam menentukan diagnosa ataupun dalam terapi. Tapi memang yang paling banyak yang paling sering kita temui, yang pertama itu adalah kanker. Yang kedua itu penyakit endokrin seperti hipertiroid atau gondok beracun ya, bahasa awam itu gondok beracun. Itu lumayan banyak kasusnya, termasuk di Sumatera Selatan. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain juga banyak untuk pasien anak, untuk pasien lansia, tergantung dari penyakitnya apa. Dan insya Allah modalitas kedokteran nuklir bisa mencakup hampir ke semua kebutuhannya. Oke, baik. Jadi memang insya Allah bisa menangani semua kebutuhan. Insya Allah. Baik. Nah, kalau untuk bukan kebutuhan rumah tangga ya? Iya, kebutuhan pengobatan ataupun pemeriksaan penunjangnya. Benar, baik. Nah dokter, kalau berbicara, kalau kita kan ini untuk tema kita ini adalah terkait kanker payudara. Kalau untuk spesialis dokter nuklir ini sendiri ya dokter ya, sedikit kalau untuk penyakit atau bagian apa saja ini selain kanker payudara, apa saja dokter? Oke, kalau untuk terapi, kita ngomongin terapi. Yang paling umum itu, yang paling banyak sekali untuk terapi, yang pertama itu adalah pasien-pasien dengan kanker tiroid. Kanker tiroid, kanker kelenjar gondok. Yang kedua, yang tadi hipertiroid atau gondok beracun. Yang ketiga ini kanker prostat. Yang keempat, kanker-kanker yang sudah menyebar ke tulang-tulang, menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Kita bisa memberikan terapi untuk pengurangan nyeri tulang paliatif. Gitu. Oke, jadi memang bukan khusus untuk kanker payudara saja, tapi memang banyak ya, dokter ya. Banyak. Ada beberapa ya katakanlah kanker yang bisa memang ditangani untuk radiasi nuklir ini sendiri. Ya. Baik dokter, nanti kita akan melanjutkan kembali, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau melalui komen di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV, masih dengan tema kita tentunya peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu.確かめるよ消えることなく輝いている。雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔あふれている。Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
dipersembahkan oleh Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mangce-bice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Andi M. Iqbal Yusran SPKNTM, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekul dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666 atau bisa komen di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan ini dokter, kita boleh bacakan dulu ya dok. Ini dari Recap by Rara. Pertanyaannya adalah dokter, apakah radiasinya tidak berdampak pada
apakah cak mana? Tidak Dokter, berdampak. apakah radiasinya ini berdampak pada organ tubuh lain? Oke. Baik. Silakan dokter, boleh dijawab. Oke, apa ya memang pertanyaan banyak juga sih ya terkait hal ini. Takutnya pengen pengobatan di kedokteran nuklir, ngobatin sesuatu, yang satunya sembuh, kena yang lain jadi bermasalah. Oke. Sebenarnya prinsipnya kita tidak seperti itu. Yang pertama, kita punya prinsip selagi kita bisa kasih dosis kecil, kita akan kasih dosis kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis terapi yang kita berikan itu adalah terapi yang targeted. Dalam arti, ketika kita ingin mengobati suatu penyakit, ya kita akan nyerangnya ke penyakit itu aja. Insya Allah tidak akan kemana-mana. Misalnya, ingin mengobati kanker payudara yang menyebar ke tulang, ya kita akan mengobatinya ke kanker payudara yang menyebar ke tulangnya aja. Organ-organ seperti usus, hati, jantung, insya Allah nggak akan kena. Yang kedua, misalnya pada kanker tiroid atau hipertiroid, kita kasih terapi di kedokteran nuklir, ya dia akan menyerangnya si sel-sel kelenjar tiroidnya aja. Dia nggak akan lari ke di leher, ke kepala, enggak. Selagi dia tidak ada penyebaran. Jadi sifatnya adalah terapi yang mengenai target, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk ditakutkan akan menyerang organ tubuh lain ini dokter, yang mungkin ditakutkan pada saat melakukan radiasi ini akan ada tumbuh atau tersenggol lah seperti itu ya dokter, yang menghidupkan bibit-bibit lainnya. Berarti tidak perlu ditakutkan karena memang ditangani dengan ahlinya. Baik, ini ada pertanyaan satu lagi ini dokter dari Billy. Ini berapa lama waktu untuk pemeriksaan dan pengobatan dengan kedokteran nuklir ini? Waduh. Baik. Oke. Pertanyaannya cukup general ya. Gini, pemeriksaan maupun pengobatan di kedokteran nuklir kan bervariasi, tergantung dari penyakitnya. Kalau ditanya berapa lama, harus spesifik dulu. Yang mau ditanyakan adalah penyakitnya apa. Oke, saya ambil contoh misalnya pasien dengan kanker payudara. Di pemeriksaan atau didiagnostikan, ya tergantung dari dokter bedah onkologinya yang mengirim ke kami. Sifatnya pemeriksaannya sebentar, sama seperti pemeriksaan kayak teman-teman dilakukan ronsen, CT scan, datang kita injeksikan radiofarmaka atau obat kedokteran nuklirnya, tunggu berapa saat kita foto. Gitu. Jika tidak memerlukan foto tambahan, ya teman-teman bisa langsung pulang gitu dan bisa mendapatkan hasilnya. Kalau untuk terapinya, balik lagi tergantung bagaimana terapinya. Kalau misalnya kita ambil contoh pada pasien-pasien dengan hipertiroid atau gondok beracun yang mendapatkan terapi di kedokteran nuklir, ya kita hanya melakukan persiapan pasien, ya seperti biasa kita ketemu pasiennya, kita anamnesa dulu, kita tanya jawab, setelah itu ya kita persiapkan, insya Allah hari itu bisa langsung selesai, pasien bisa pulang, gitu. Jadi untuk beberapa pemeriksaan maupun beberapa pengobatan tidak memerlukan waktu yang lama, gitu. Baik, jadi memang untuk pemeriksaan dan pengobatan itu memang tidak membutuhkan waktu yang lama. Kembali lagi ke kondisi ya, dokter, kondisi si pasien itu bagaimana tindakan yang memang sebelumnya yang sudah dilakukan ya dokter. Baik, ini ada pertanyaan lagi, kemarin banyak juga nih dokter. Ini dari email Damelani, ini apa hanya kanker payudara saja yang dok yang bisa dengan nuklir, adakah kanker lain? Oke, silakan Mbak. Kita disclaimer dulu ya, kalau untuk kanker payudara sendiri pun kedokteran nuklir bukan menjadi pilihan utama untuk pengobatan kanker payudara itu sendiri. Tetap pasti akan menjadi pilihan itu adalah pembedahan atau pengangkatan dari kanker payudaranya. Kankernya harus dibuang dulu jika memungkinkan. Atau yang kedua, ada beberapa jenis kanker payudara yang punya sifat sangat responsif ketika diberikan kemoterapi. Ada juga kanker payudara yang sangat responsif jika diberikan radiasi atau radioterapi atau penyinaran, atau kombinasi dari keduanya atau ketiganya. Nah, kedokteran nuklir kalau untuk di kanker payudara mempunyai peran. Yang pertama dalam konteks terapi yaitu adalah memberikan terapi pada kanker payudara yang sudah menyebar ke tulang dan membuat penderita sangat kesakitan sekali, bahkan dengan minum obat-obatan aja itu tidak cukup. Itu biasanya diberikan ke kami untuk mengurangi nyeri tersebut, seperti itu.
Kalau untuk konteks yang bukan payudara, banyak memang sebenarnya terapi yang bisa dilakukan di kedokteran nuklir. Itu tadi pertanyaannya ya. Benar. Yang pertama, kanker tiroid, gondok beracun atau hipertiroid, kanker prostat, ya. Terus itu tadi kanker payudara yang sudah ada penyebaran ke tulang sehingga menyebabkan nyeri yang berlebihan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa yang bisa ditangani dari radiasi nuklir ini sendiri. Jadi bukan hanya untuk kanker payudara sendiri ya dokter ya. Iya. Tadi kanker tiroid, hipertiroid, itu gondok beracun ya ini dokter ya. Iya. Kemudian kanker prostat dan ada lagi dokter mungkin ini ada pertanyaan. Oke, untuk kanker rahim atau serviks ini bisa juga nggak ini dokter? Oke, kalau untuk kanker serviks atau kanker rahim ini umumnya kita pertama untuk diagnostik kita punya peran di situ. Baik lagi kita punya peran untuk membantu teman-teman sejawat kita dalam menentukan staging, menentukan evaluasi terapi atau melihat apakah ada kekambuhan atau tidak. Terus kalau untuk sifatnya terapi sampai saat ini spesifik untuk mengobati kanker serviks atau kanker rahim belum ada. Belum ada. Saat ini ya kita tidak tahu 10 tahun ke depan seperti apa karena memang kedokteran nuklir itu ilmu kedokteran, salah satu ilmu kedokteran yang perkembangan cukup pesat. Gitu karena masih banyak penelitian-penelitian di sana yang dilakukan. Siapa tahu di kedepannya pertanyaan tadi kanker rahim atau kanker serviks ada obatnya, semoga. Baik, dan kembali lagi kalau untuk mungkin ini kalau orang mendengar ada radiasi nuklir ini adalah sebagai penyemangat mereka, ini adalah salah satu pengobatan atau mungkin wah ini pilihan yang baik nih. Kalau misalnya mungkin ini pemirsa sudah menjadi kayak apa ya dokter ya, semangat, wah ada radiasi nuklir ini aku untuk sembuh bisa. Nah, jadi kembali lagi kalau untuk radiasi nuklir ini adalah bukan menjadi pilihan ya dokter ya, bukan menjadi pilihan penyembuh ya. Tolak ukur pengobatan paling mutakhir bukan Wah, gitu. Ini adalah menjadi satu kesatuan untuk menjalani pengobatan ini ya dokter ya. Jadi memang kalaupun kembali lagi kalau misalnya untuk ada pasien yang dirujuk untuk radiasi nuklir, ada juga yang bisa kembali lagi ke kemoterapi atau bisa kedua-duanya juga ini dokter ya. Jadi kembali lagi pada saat rujukan dari dokter yang menangani sebelumnya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, wah laris ya dokter. Ini dari Lola, bisakah untuk ini bisakah untuk anak-anak atau ibu hamil ini dokter? Boleh. Oke, ini pertanyaannya balik lagi general Ya. ya. Kita jawab secara general dulu. Baik. Karena kan temanya kanker payudara ya. Benar. Tuh, karena case kanker payudara pada anak-anak kayaknya Belum. sedikit sekali. Iya. Tuh, bahkan saya belum menemukan gitu. Oke, secara general apakah anak-anak dan ibu hamil bisa dilakukan pemeriksaan atau terapi di kedokteran nuklir? Kalau untuk ibu hamil, hampir semua pemeriksaan bahkan pengobatan di kedokteran nuklir itu menjadi kontraindikasi dalam arti tidak disarankan pada ibu hamil. Jadi misal kita ambil contoh pada pasien-pasien dengan hipertiroid atau gondok beracun tadi, ingin dilakukan pengobatan di kedokteran nuklir. Ketika ada rencana hamil atau lagi hamil, kita akan tidak akan lakukan. Gitu. Kita misalnya pasien lagi hamil, kita akan tunda dulu pengobatannya. Ya mungkin kita akan kembalikan ke teman-teman dari penyakit dalam mungkin yang akan bisa memberikan terapi oral kepada pasien selama kehamilan. Ketika sudah hamil dan sedang tidak menyusui, boleh lagi ke kita, akan kita berikan terapi. Tapi kalau dalam kondisi hamil itu menjadi suatu kontraindikasi atau yang tidak disarankan. Terus yang kedua, anak-anak. Untuk beberapa kasus kita memiliki modalitas atau pemeriksaan yang memang spesifik untuk anak-anak gitu. Misalnya pada anak-anak yang ada gangguan tumbuh kembang, ingin dicari gangguan tumbuh kembangnya dari mana? Oh ternyata ada kelenjar tiroidnya yang tidak tumbuh sempurna. Dilakukan pemeriksaan di kedokteran nuklir, bisa kita berikan hasil yang mendukung ini memang suatu kelainan dari bawaan lahir. Gitu, itu salah satu contohnya. Bahkan banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang memang itu untuk anak dan itu ada di kedokteran nuklir, ada. Oke, baik. Jadi memang kembali lagi kalau untuk yang bertanya untuk radiasi nuklir ini untuk kanker payudara sajakah atau bisa untuk kanker-kanker lainnya. Jadi memang ada beberapa kanker yang memang bisa ditangani ya dokter ya, seperti kanker tiroid, hipertiroid dan juga kanker prostat. Dan untuk penyakit lainnya ini masih dalam
proses ya dokter ya. Mudah-mudahan Iya, nanti itu mungkin lagi diteliti di luar Diteliti, sana, di benar. negara-negara lain yang maju itu mungkin lagi baik. Ini dicoba. ada pertanyaan lagi atau kita iklan dulu? Oke, baik. Ini kita pertanyaan dulu lagi. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Wah, banyak ya dok. Ini dari Ovin, apakah kedokteran nuklir bisa mendeteksi kanker payudara sejak dini atau lebih cepat? Oke, lebih gini. cepat mengetahuinya ini mungkin, dokter. Ya, boleh silakan dokter. Oke, mungkin teman-teman wanita di luar sana mungkin sudah pernah dengar yang namanya pemeriksaan sadari ya. Itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Sebenarnya itu adalah cara paling gampang untuk kita mendeteksi apakah ada kelainan nggak di payudara. Karena dengan mudah sekali kita tinggal meraba. Tapi ketika ada suatu benjolan atau rasa nyeri yang sangat nyeri atau hal-hal yang sebelumnya ini belum ada nih, kok sekarang ada, ya, langsung bawa ke dokter. Apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan di kedokteran nuklir, itu tergantung lagi dari dokter yang merujuknya, misalnya dari dokter bedah onkologinya. Kenapa? Karena tidak melulu apa-apa kedokteran nuklir langsung enggak. Ada tahapan yang harus dilewati, termasuk misalnya pemeriksaan payudara untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini. Dengan kita sadari saja itu sudah bisa membantu di awal ya. Ketika ada benjolan, misalnya benjolan, langsunglah ke dokter bedah onkologi atau bedah tumor. Nanti mereka mempunyai kemampuan, mereka punya ilmunya untuk bisa mendeteksi apakah ini mengarah ke suatu keganasan apa tidak. Jika memang dibutuhkan pemeriksaan untuk mendukung penegakan diagnosa atau penegakan penyakit yang mereka teman-teman sejawat bedah tumor ingin lakukan, ketika dia akan merujuk ke kita akan lakukan pemeriksaan. Bisa jadi untuk menentukan ketika sudah tegak suatu kanker keganasan, bisa kita bantu untuk menentukan, oh ini stadium sekian, itu bisa. Oke, baik. Jadi memang sudah ada, bisa sebelum ke radiasi ini sendiri memang sudah kita bisa mengecek sendiri ya, sadari Iya. tadi ya dokter ya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa di rumah kita iklan dulu sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali tetap di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔溢れている Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔溢れている Acara ini dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih dengan Dr. Andi M. Iqbal Yusran, SPKMTN, dokter spesialis kedokteran nuklir dan karantina molekul dari Rumah Sakit Umum Palembang. Dan ini masih dengan tanya tentang peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Dan di segmen terakhir, kalau ada pertanyaan lagi nih ya, mepet-mepet ini dokter kalau Oke, ini dokter kalau berbicara tentang molekul nuklir ini sendiri, kalau untuk efek sampingnya sendiri, dokter, ini apakah sama atau ada untuk efek sampingnya pada saat melakukan proses atau prosedur dari radiasi nuklir ini sendiri, dok? Oke, ketika kita berbicara nuklir berarti kan ada modalitas yang ada. Ketika kita berbicara diagnostik, karena sifatnya diagnostik atau ingin melakukan pemeriksaan, suatu pemeriksaan, untuk efek samping insya Allah tidak ada. Tidak ada. Selagi memang kita berikan dengan SOP yang berlaku gitu. Makanya memang yang memberikan layanan kedokteran nuklir itu sudah tersertifikasi. Kalau sifatnya nuklir sendiri dipakai untuk diagnostik, insya Allah tidak akan ada efek samping. Tapi kalau kita berbicara terapi, kita ambil contoh misalnya pada pasien-pasien seperti gonok beracun misalnya, gonok beracun atau hipertiroid, efek samping bisa ada jika dari awal penegakan diagnosanya ada yang kurang tepat, sehingga ketika kita berikan terapi memberikan efek yang gimana-gimana gitu. Misalnya dia curiga nih, dia ada hipertiroid atau gonok beracun, misalnya tidak tepat dilakukannya pengkajian, sehingga ketika diberikan terapi di kedokteran nuklir bisa membengkak, itu bisa aja. Cuman itu minim sekali terjadi. Itu minim sekali terjadi. Karena kita dari awal itu sudah melakukan prosedurnya memang harus benar-benar sesuai SOP, sehingga efek samping itu menjadi tidak ada. Makanya dari awal kita sudah membatasi, untuk ibu hamil jangan gitu, karena bisa membahayakan ke janinnya seperti itu ya. Itu kalau kita katakan efek samping bisa aja karena terjadi pada kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi. Oke, baik. Berarti memang ada SOP-nya sendiri ini ya, dokter ya. Jadi tidak perlu takut akan ada efek sampingnya karena memang sudah dari awal prosedurnya sudah dijalankan ya, dokter. Baik, dokter, ini sedikit karena di segmen terakhir boleh pesan-pesan ini untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah dan juga masyarakat khususnya di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan ini terkait dalam menjalankan pengobatan radiasi nuklir ini, ataukah mungkin memang sedikit dijelaskan kembali tentang radiasi nuklir ini? Baik, silakan dokter. Oke, buat pemirsa, masyarakat Sumatera Selatan maupun Kota Palembang, jangan takut ketika disuruh melakukan pemeriksaan atau terapi di kedokteran nuklir. Jangan karena mendengar namanya saja menjadi tidak mau. Padahal ketika kita menjalankan suatu SOP pemeriksaan penyakit atau prosedur pemeriksaan atau pengobatan, itu adalah bentuk suatu ikhtiar kita terhadap penyakit kita itu. Untuk di kedokteran nuklir ini tidak perlu takut, karena memang kita memberikan pelayanan dari segi pemeriksaan maupun terapi itu dengan SOP yang sudah berlaku. Dan juga insya Allah kedokteran nuklir di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang ini sedang berproses. Sampai saat ini jika ingin berkonsultasi itu bisa bertemu saya di Rumah Sakit Umum Palembang, bisa datang ke poliklinik yang ingin dikonsultasikan, kita bisa ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Dan juga saya minta doanya dan dukungannya, semoga layanan kedokteran nuklir di